Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan mengajak Anda ke lokasi yang tidak biasa seperti episode-episode sebelumnya. Di sini adalah area Kampung 99 Pepohonan. Dan yang lebih istimewa, selama seminggu kita akan bertemu dengan 5 wanita, 5 perempuan muslimah yang akan berbagi banyak hal tentang karya mereka, tentang segala hal yang inspiratif untuk kita, segala informasi yang bisa dibagikan untuk Anda semua. Dan tamu kita kali ini adalah yang bertanggung jawab untuk peternakan dan lokasi seluruhnya. Assalamualaikum Mbak Nia. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Nia, saya tadi sudah pembukaan saya bilang ke sahabat Zakat TV, kita akan berbagi banyak hal dari Kampung 99 Pepohonan. Namanya unik ya Mbak, Kampung 99 Pepohonan. Iya. Jadi, apa artinya? Nama Kampung 99 Pepohonan ini, angka 99-nya itu sendiri mempunyai filosofi. 9 itu merupakan angka tertinggi. Jadi mungkin ada orang yang mengaitkan dengan Asmaul Husna, atau itu angka hoki, atau apapun itu. Tapi pada prinsipnya adalah kita melihat bahwa angka 9 itu merupakan angka tertinggi yang bisa kita capai sebagai manusia, yang mana pastinya di situ ada harapan bahwa kita yang tinggal di sini atau siapapun yang mengunjungi tempat ini menjadi orang-orang yang selalu baik dan tinggi derajatnya. Insya Allah gitu ya Mbak. Amin. Dan ini adalah sahabat Zakat TV, ini adalah tempat pertama kita. Seperti tadi saya bilang, ini adalah peternakan di Kampung 99 Pepohonan. Ini yang diternakan di sini apa aja Mbak? Ya, jadi kami menernakan di sini berbagai macam jenis, ada sapi, kerbau, kambing, domba, baik dari jenis pedaging maupun perah. Gitu. Unggas belum diternakan di sini? Unggas belum, tapi mungkin kedepannya akan. Insya Allah nanti insya ya. Allah. Gitu. Dan kita sekarang, sahabat Zakat TV, ada di depan kandang. Ini ada sapi lucu. Ini sapi apa? Siapa namanya? Ini merupakan bayi sapi. Bayi sapi yang baru lahir. Ya, silangan dari jenis simental dan Friesian Holstein dari jenis sapi perah. Jadi dia usianya baru 1 bulan. Dia lahir pada tanggal 6 Maret. Di sini betina atau jantan? Ini betina. Jadi kita beri nama Seroja supaya dia cantik. Gitu. Jadi kita juga punya seperti ini, ada silsilahnya. Jadi setiap hasil silangan itu akan diberikan data yang semuanya tercatat. Nah, semua data-data ini bisa diinformasikan untuk siapa? Untuk mereka yang berkunjung di sini kah atau? Ya, jadi kita punya database, jadi mengenai perkembangan, terus jenis-jenis yang hasil silang, dan juga pastinya untuk edukasi kepada pengunjung yang datang supaya mereka tahu bahwa bisa dari jenis ini disilangkan dengan jenis ini bisa menghasilkan ini. Gitu. Nah Mbak, yang sahabat Zakat itu juga ingin tahu, di sini ada banyak sekali Kampung 99 Pepohonannya ada 5 hektar. Ya, di 5 hektar itu banyak sekali divisi-divisi dan salah satunya adalah peternakan ini. Peternakan ini adalah yang pertama atau bagaimana? Peternakan ini sendiri sebenarnya merupakan timbul dari keinginan kita bersama. Artinya begini, kami di sini terdiri dari beberapa keluarga yang memutuskan untuk tinggal bersama. Total ada berapa keluarga? Ada kurang lebih 20 keluarga. 20 keluarga. Jadi dari 20 keluarga tersebut pastinya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi bersama. Nah, pastinya kebutuhan dasar salah satunya adalah kebutuhan akan pangan. Pangan untuk kita yang tinggal di sini. Nah, dari situlah kita punya kesepakatan bersama untuk bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut dan pastinya terpenuhi kebutuhan makan yang sehat. Maka itu kami memutuskan untuk secara bersama-sama, kalau begitu kita harus bisa memproduksi sendiri daging sehat. Kita di sini punya lebih dari 60 anak yang harus kita beri susu setiap hari, termasuk kita juga yang dewasa. Sehingga kita putuskan bersama, kalau begitu kita juga perlu mengadakan sapi kambing perah. Jadi alhamdulillah dari situ berkembang. Untuk kebutuhan daging, alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi sendiri, begitupun dengan susu. Bagaimana dengan kelebihan produksi? Nah, itu baru kita sosialisasikan kepada teman-teman, keluarga yang membutuhkan. Nah, untuk pertama kali saat keputusan beternak itu ditetapkan, itu pada tahun berapa atau berdirinya begitu ini berdiri? Jadi segala sesuatunya di sini berjalan melalui proses. Artinya ketika kita memutuskan untuk hidup bersama, apa yang menjadi prioritas. Nah,
karena makan adalah salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi, maka peternakan pun menjadi kegiatan utama yang kita lakukan di sini untuk memenuhi kebutuhan sekian banyak kepala keluarga yang ada di sini. Gitu. Nah, Mbak Nia sendiri di peternakan ini perannya bagaimana, Mbak? Pada prinsipnya kita di sini setiap anggota keluarga punya peran dalam segala divisi kegiatan. Cuma memang ada penanggung jawab yang memang diberikan amanah untuk memegang tanggung jawab di divisi tersebut. Untuk kegiatan peternakan sendiri di sini ada kegiatan jual beli hewan ternak, kemudian pengolahan susu, kemudian ada bisa digunakan juga untuk kegiatan lain seperti outbound anak-anak edukasi ya, sehingga di situ kan perlu seseorang yang menangani, artinya bertanggung jawab untuk mengontrol semuanya itu. Nah itulah kita dipilih untuk membantu mengontrol kegiatan yang ada di peternakan. Nah Mbak Nia, kabarnya kalau saya tadi ngobrol sama orang-orang di sini, Mbak Nia ini tinggal di dekat kandang kambing. Iya betul, bukan tinggal di dekat kandang kambing, kita tinggal bersama dengan kambing yang kita pelihara. Nah itu apa yang Mbak Nia nggak merasa terganggu? Enggak. Jadi kalau kita mencintai sesuatu kan harus hidup bersamanya. Betul. Ya kan, kita mencintai lingkungan, kita tinggal di lingkungan tersebut. Kita mencintai alam, kita tinggal di alam. Kita butuh daging dari kambing, kita butuh susu dari kambing. Kenapa kita harus ragu hidup berdampingan dengan mereka? Jadi rumah kita di set, atasnya rumah tinggal, bawahnya kandang. Gitu. Dan itu yang Mbak Nia bersama keluarga tinggal di situ? Iya betul. Oke, Mbak Nia, nanti kita akan ngobrol banyak. Suka dukanya Mbak Nia hidup berdampingan dengan mereka, gitu ya. Mereka juga makhluk yang makhluk Allah, sama dengan kita. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana adaptasinya Mbak Nia bersama keluarga ya tinggal di situ. Tapi sebelumnya saya juga ingin tahu di sini pekerja untuk peternaknya jadi berapa Mbak total? Kalau untuk pekerja totalnya, jadi begini, kita di sini kan keluarga ya. Jadi semua yang bekerja di sini, yang terlibat di sini adalah keluarga kita juga. Semuanya sudah kita atur, jadi untuk kebutuhan satu kandang sapi isi sekitar 30 sapi itu bisa dikerjakan oleh 2 orang. 2 orang. Jadi kalau kita di sini ada 2 kandang sapi perah, berarti butuh 4 orang. Itu pun mereka lakukan secara bergantian, jadi ada yang khusus memerah, ada yang khusus membersihkan dan memberi makan gitu. Jadi dengan ada beberapa kandang di sini termasuk untuk sapi pedaging, kita hanya butuh kurang dari 10 orang untuk mengerjakan semuanya. Oke, gitu. Mbak Nia kita stop dulu. Setelah jeda berikut ini, sahabat Zakat TV, kita juga ingin tahu lebih banyak tadi. Jadi saya adalah bagaimana sih Mbak Nia beradaptasi dengan hidup berdampingan dengan mereka saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Mbak Nia ini kan kanan kiri itu kandang kambing. Kambing, sapi, domba, ada sapi di sebelah sana. Iya. Oke. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan seputar ternak-ternak yang ada di sini. Mbak Nia, ini ada kambing, ada domba, ada sapi. Sapinya juga dibagi 2, pedaging dan perah. Pedaging, perah. Jumlahnya ada berapa? Kalau untuk sapi pedaging sendiri yang berlokasi di tempat kita ini di Kampung 99 Pepohonan ini ada 300 kepala. 300 untuk kepala. Sapi pedaging. Untuk sapi perahnya sendiri ada kurang lebih 30 kepala. Untuk kambing dan domba jumlah keseluruhannya hampir 1000 kepala. 1000 kepala. Ya. Nah, Mbak Nia, beternak itu kan suatu ilmu yang kayaknya nggak sembarangan, ya, karena yang kita piara ini adalah makhluk hidup. Ya. Ini belajarnya dari mana? Sebenarnya dari zaman nenek moyang kita sudah mencontohkan ya. Pertama tadi kaitannya pasti dengan kebutuhan, karena kita butuh makanan sehat yang kita sendiri bisa jamin ini sehat, berarti kita harus memelihara sendiri.
Berikutnya, beternak sendiri pun sudah dicontohkan oleh sejak zaman Nabi Adam, sampai zaman Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi yang kita kenal tersebut adalah penggembala. Bahkan diceritakan pula bahwa Nabi Isa dilahirkan di kandang domba. Sebetulnya dari situ harusnya kita bisa melihat bahwa ada apa sih di balik itu. Ada apa sih di balik, kenapa dari Nabi Adam sampai Muhammad, bahkan Isa sendiri pun digambarkan sebagai sosok yang dilahirkan di kandang domba. Di situ kita bisa lihat bahwa pasti ada nilai filosofinya. Kalau kita tarik agak lebih maju, kita lihat pemimpin-pemimpin besar dunia seperti Genghis Khan, Timur Leng, bagaimana mereka bisa menguasai 2/3 bagian dunia. Ternyata dengan menggembala. Di kemana dombanya pergi cari makan dia ikut. Terjadi transaksi jual beli, terjadi penyebaran agama, terjadi komunikasi antar negara. Seperti itu kita contoh. Kalau sekarang kita lihat tarik sekarang, negara-negara mana sih yang nggak kena imbas ekonomi dunia? Kanada, New Zealand, kok bisa? Kita lihat data. Oh, ternyata di sana ternak lebih banyak daripada orangnya. Artinya apa? Bahwa di situ kita bisa lihat ternak itu bukan sesuatu yang kalau kata anak sekarang mah nggak gue banget gitu ya. Tapi ternyata ini kita banget. Betul. Kita harus contoh dari Adam sampai Muhammad. Kelamaan, kejauhan. Oke, Timur Leng, Genghis Khan masih lama. Sekarang aja Australia, New Zealand, Kanada, termasuk negara-negara yang tidak terkena imbas ekonomi karena dari beternak itu mereka bisa memperoleh makanan. Jadi tidak terpengaruh dengan kondisi di luar. Untuk keperluan daging, susu dia bisa. Dan satu hal lagi sepertinya beternak itu kita belajar sebuah nilai kesabaran, arti Pastinya. kesabaran. Iya. Gitu ya, kesabaran dan ketelatenan, ketekunan begitu. Betul Nah, sekali. Mbak, bicara soal kesabaran, ketekunan, itu tidak memang semua makhluk harus mempunyai sifat-sifat seperti itu. Iya. Karena itu masuk dalam beberapa sifat Asmaul Husna Allah ya, dari 99 itu. Iya. Tapi itu juga kaitannya dengan perempuan, sosok Iya. perempuan. Nah, Mbak Nia di sini dengan para ibu yang lain pastinya juga punya ketelatenan itu. Iya. Bagaimana cara Mbak Nia dan ibu-ibu yang lain membagi waktu? Kapan Mbak Nia mulai beternak? Kapan juga harus membaktikan keluarga di sini? Oke. Gimana Mbak pembagi Jadi kalau waktunya? kita bicara soal membagi waktu, kalau kita di sini pada prinsipnya waktu itu tidak perlu dibagi, karena kita setiap hari akan berurusan dengan yang namanya waktu. Kalau kita sudah hidup di dalam satu tempat itu, di situ ada kita beternak, di situ kita mengurus anak, di situ kita mengolah susu, di situ pula kita menerima tamu, di situ kita memasak. Itu merupakan suatu kesatuan, jadi tidak ada istilah membagi waktu, tapi kita kerjakan bersama-sama. Oke, jadi itu bagian dari kehidupan kita di sehari-hari. sini sehari-hari, dan itu dilakukan Kalau dibagi setiap hari. kesannya sepertinya itu sesuatu yang terpisah begitu Iya ya, betul. Mbak? Jadi karena memang kita namanya hidup, kita perlu makan, ada yang ngurus makan, ada yang punya anak, ada yang ngurusin anak. Kita harus terjadi misalnya ada yang mau beli sapi, kita harus kita handle. Jadi semuanya itu sudah mungkin lebih tepatnya diatur, bukan dibagi ya. Iya, Kita iya. atur sama-sama siapa yang menangani ini, siapa yang menangani ini, sehingga semuanya bisa berjalan, dan itulah kehidupan, itu harus berjalan. Nah tadi kita juga sudah janji dengan sahabat Zakat TV, Mbak Nia ini hidup keluarga di atas kandang kambing Iya, gitu. Dan Mbak Nia sendiri juga memperhatikan kambing ini seperti Mbak Nia memperhatikan anak-anaknya. iya, kita bicara tentang, apalagi kita mendapatkan hasil dari ternak kita ini ya. Jadi kita ya betul-betul harus menyatu dengan mereka. Jadi kita juga tahu kebutuhan mereka. Mungkin Apa sih Mbak, ada cerita menarik apa? cerita menarik misalnya pukul 2 dini hari tiba-tiba rame di bawah geruduk. Ya kita bangun, kita kontrol ada apa. Itu ternyata ada satu kambing yang kakinya terjepit. Karena terjepit dia menanduk. Ketika menanduk terbuka Nyangkut. pintunya. Terbuka pintunya, jadi ada beberapa kambing yang lari-larian. Oke. Mereka panik. Jadi rame gitu, gaduh gitu. Ya udah kita Padahal ini keluar. kan jadi nggak perlu mengeluh ini waktu tidur, ngantuk. Tidak ada misalnya. mengeluh karena kita istilahnya menjadi pelayan mereka juga gitu. Mereka apa jadi kebutuhan mereka kita siapkan, mereka juga apa yang kita butuhkan dari mereka bisa menyiapkan. Jadi harus ada Sebuah saling, kesatuan, iya, gitu. kebersamaan. Oke. Nah Mbak, untuk makan Ya. itu dari mana semua satu keluarga, 20 keluarga ini mendapatkan pakan untuk mereka? Untuk Penyediaannya, maaf. untuk ternak kita.
Jadi kita juga salah satu cara merawat mereka adalah kita betul-betul memperhatikan soal makan. Karena balik tadi salah satu tujuan awal kita adalah mendapatkan daging berkualitas, susu berkualitas. Tentunya akan berkaitan dengan pakan mereka. Jadi untuk pakan sendiri kita berikan mereka rumput yang tidak terkontaminasi polusi. Jadi memang itu milihnya dari mana? Berarti rumput jadi itu kita didapat sediakan lahan khusus untuk rumput yang kita tanam khusus untuk pakan kebutuhan pakan mereka. Termasuk juga pakan tambahan seperti konsentrat, ampas tahu, itu juga kita siapkan secara khusus. Jadi kita tentukan formulanya untuk ketika mereka makan, diolah oleh pencernaan mereka itu bisa menghasilkan susu dan daging yang berkualitas. Gitu. Jadi apa namanya? Dan itu tadi membaginya ini untuk pakan sapi perah, apa ini untuk pedaging atau ini untuk kambing, itu pasti ada pembagian konsentrasinya atau komposisinya. Komposisinya. Jadi memang kita di sini kan juga anggota keluarga kita sendiri pun dokter hewan yang selalu siap menangani kebutuhan hewan-hewan kita ini selama 24 jam. Jadi kalau ada yang sakit pun siap. Ya, untuk termasuk Umi kita di sini selalu siap bawa 2 tas, ada tas merah, ada tas biru. Tas merah untuk keperluan perkakas kesehatan ternak, tas biru untuk kita karena beliau ini di tenaga medis. Jadi kita harus selalu siap. Begitupun dengan orang-orang penanggung jawab peternakan, mereka juga sudah harus punya pemahaman tentang bagaimana cara memelihara, menangani kesehatan. Kalau terjadi sesuatu yang melahirkan, ternak yang melahirkan, mereka sudah siap menangani. Mbak Nia, ini kayaknya mereka nih waktunya makan siang. Iya, betul sekali. Sahabat Zakat TV, lucunya, dan ini memang alami ya. Alami sekali, mereka sama alami seperti manusia. Pada saat makan siang mereka juga bisa ribut. Iya, nanti gitu. pukul 1 Mbak kesini kita udah sunyi, mereka udah leyeh-leyeh, udah istirahat. Gitu. Nah Mbak, kita mungkin berikutnya kita akan siapkan makan untuk mereka. Iya, gitu boleh. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan ngobrol lebih banyak tentang beternak ini suka dukanya dan segala macam. Saya dan Mbak Nia akan memberi makan mereka dulu. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, sekarang saya dan Mbak Nia telah ditemani oleh 3 bayi kambing. Ini bayi kambing kan? Iya. Ini usia berapa ya? Ini sekitar 3 bulan, Mbak. 3 bulan. Iya. Dan ini waktunya mereka makan siang. Nah, makan siang ya? Jangan rebutin saya. Sahabat Zakat TV, kita ingin tahu bagaimana sih para ibu di sini menolong proses kelahiran mereka. Ini pasti mereka bidannya adalah Mbak Nia dan saudara-saudara semua di sini. Iya, kan? jadi semua yang tinggal di sini juga diberi keterampilan mengenai cara menangani ternak yang lahir gitu, dan kalau ada yang sakit gitu kan. Dan kita juga melibatkan anak-anak jadi supaya mereka juga bisa belajar dari sini gitu. Nah, prosesnya untuk anak-anak usia berapa mereka sudah diperkenalkan untuk bisa berdampingan dengan ternak-ternak di sini? Pastinya sejak mereka kecil dan sudah bisa mengenal, artinya sudah bisa diajak komunikasi. Seperti misalnya yang baru lahir juga anak-anak kan suka ada istilahnya dijemur ya, kita ajak sambil sini sambil lihat-lihat. Terus yang sudah bisa jalan juga kita ajak berkegiatan. Jadi mereka memerah susu, menyusui bayi kambing, memberi makan, mengolah makanannya. Jadi mereka kenal langsung, berinteraksi langsung juga sampai akhirnya mencintai dan ya bisa hidup bersama-sama dengan mereka ini. Terus terang aja nih Mbak Nia, aku baru kali ini loh masuk ke dalam kandang kambing gitu, tapi menarik ya. Lucu ya Mbak ya? Gitu. Nah, ini apa namanya? Mereka ada seperti imunisasi begitu? Iya, pastinya kan kita juga tadi sudah disampaikan ada anggota keluarga kita juga yang memang dokter hewan, mereka yang mengontrol semuanya. Jadi ada kontrol harian. Jadi setiap hari mereka diperiksa kesehatannya, kebutuhannya apa, apakah butuh vitamin, apakah butuh makanan tambahan khusus gitu. Nah, sahabat Zakat TV yang ingin juga belajar lebih banyak, belajar lebih dekat dengan mereka, ternak-ternak di sini bisa datang ke Kampung 99 Pohonan gitu.
Dan juga belajar beternak secara langsung ya? Iya, Gak jadi cuma kenal mereka kan? iya, jadi tempat kita ini Mbak terbuka 24 jam buat siapapun yang mau belajar beternak, belajar musik, mau outbound. Musik juga ada? Iya, ada. Intinya mau belajar berkehidupan bersama silakan datang. Di sini juga bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan. Mereka mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk sama-sama belajar di sini. Mbak Nia, Ya. ini di sini kan tadi anak-anak di sini belajar memaknai hidup, gitu ya. Mereka dekat dengan alam, mereka dekat dengan hewan-hewan di sini. Nah, tapi kalau belajar soal agama, Ya. gitu ya, itu apa yang dilakukan oleh para ibu di sini untuk mendidik anak-anaknya? Iya. Jadi untuk kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, kita di sini memaknai bahwa hidup ini sesungguhnya adalah kita melakukan ibadah. Apapun yang kita lakukan di sini itu adalah merupakan bentuk dari ketaatan kita kepada yang menciptakan kita. Maka dari itu kita punya kewajiban untuk memelihara. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya dasar yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mencintai alam, merawat alam, mencintai apa yang diciptakan oleh Allah itu merupakan bentuk dari kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, sehingga apapun yang ada di alam ini harus kita jaga, harus kita rawat gitu. Itu secara rohani. Mbak, kita juga ingin tahu ya, apa namanya, untuk sekarang proses dari tadi kan dijual, Ya. jadi ada kelebihan produksi. Rupanya ini juga disosialisasikan, Mbak, semuanya ke aku. Suka dia sama Sahabat Mbak Zaka Devi, TV ini mau rupanya kenal. dia pengen kenal sama saya dan saya juga pengen kenal sama mereka gitu. Mbak, apa namanya, mereka nih ada kelebihan produksi dan itu Iya. yang dijual keluar. Iya, Ini siapa yang melakukan? Apakah juga ibu-ibunya yang berangkat? betul. Hah? Jadi contoh untuk susu sendiri itu kita setiap harinya itu memproduksi susu sapi dan susu kambing yang akan dikonsumsi sendiri oleh keluarga kita. Nah, untuk kelebihan produksinya itu kita olah untuk bisa juga dinikmati oleh rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang lain. Jadi memang ada divisi khusus untuk memasarkan atau menyalurkan hasil-hasil produk dari peternakan. Jadi kita ada selain daripada susu, kita juga mengolahnya menjadi keju, Wow. menjadi Nanti kita yogurt. juga akan ke sana. Iya, pastinya betul, ya. nanti Mbak Sahabat bisa. Zaka TV, nanti kita akan melihat pengolahan dari hasil ternak-ternak ini, Iya. gitu ya, dengan narasumber satu lagi. Iya, dengan narasumber yang berbeda. Muslimah lain lagi yang Iya, juga pastinya. tidak kalah inspiratifnya. Iya. Nah, itu dijualnya ke pasar atau langsung ke konsumen? Kita menyalurkannya kepada konsumen yang memang saudara-saudara kita dari untuk konsumen awalnya adalah kita sendiri. Ya. Kemudian lebih Begitu produksinya ada kita kelebihan tawarkan ke produksi. saudara-saudara dekat kita, ke tetangga-tetangga kita, ke teman-teman kita yang lain, sampai akhirnya ya menyebar kemana-mana. Kita juga melakukan pengiriman pemesanan keluar kota. Oke. Setiap hari ada armada yang siap mengantar kemana saja gitu. Nah, Mbak, ini kan kalau kita setiap setahun sekali ada Ya. Idul Adha, ya, ada berkurban, Ya. gitu, memotong hewan ternak. Bagaimana di sini? Apakah juga dilakukan atau ada saudara-saudara yang mungkin juga dibantu untuk proses apa namanya, berkurban di Ya. sini? Ya, kita setiap tahunnya untuk Idul Adha juga memasarkan ternak ini, jadi baik dari kambing, sapi, kerbau, domba gitu ya, untuk disebarkan. Jadi kita juga bekerja sama dengan masjid, dengan yayasan yang jadi penerima dan penyalur daripada hewan kurban tersebut. Alhamdulillah setiap tahunnya terjadi peningkatan. Jadi dari awalnya kita hanya beberapa kepala, sekarang tahun kemarin meningkat menjadi hampir 1.000 sapi yang 1.000 sapi. kita Itu mereka salurkan. itu di apa namanya, di ternak khusus. Jadi ini yang khusus untuk Idul Adha atau bagaimana? Iya, kalau untuk Idul Adha itu kan memang butuhnya sapi pedaging. Sapi pedaging. Jadi memang kita gemukan untuk dipasarkan di momen Idul Adha. Oh, oke. Jadi khusus ya, ada kandang khusus, makanan mereka juga khusus. Iya. Oh, oke. Gitu. Kalau yang ini Pedaging. jenis apa? Kalau ini jenisnya kita sebutnya PE, peranakan etawa. Jadi dia memang yang Diambil kita susunya? ambil susunya. Oh. Iya, kalau yang ini dari jenis Sanen, dia juga bagus Ini susunya. beda. Ini Iya, beda ya jenisnya ya? beda jenisnya. Tapi ini langsung atau dia silang? Kalau Perkawinan silang PE juga sendiri seperti Seraja itu? sudah silang, jadi namanya peranakan etawa. Kalau ini ada silangan dari
kambing gunung bisa dilihat dari ini ada. Oh, ada gelambirnya ada dua. Oh, itu gelambirnya ciri-cirinya dua. dia Iya, kambing gunung. Kalau ini nggak macam-macam, ada. iya. Sahabat Zakat TV, Jadi di sini ada pengetahuan baru bahwa kalau ya buat kita semuanya ya yang belum Iya. tahu jenis-jenisnya. Kalau ini kambing gunung yang Ya, ada gelambirnya. Kalau yang ini sanen. Ini juga jenis kambing gunung tapi dari jenis yang beda. Sanen. Oh, oke. Mbak Nia, kita kan banyak, tadi saya janji sama sahabat Zakat TV, Ya. nggak cuma peternakan yang kita akan perkenalkan ya, Betul. tapi ada bagian-bagian lain. Dan habis ini kita akan ke tempat pengolahan susu. Jadi sahabat Zakat TV, sampai berjumpa kembali di episode mendatang dengan topik yang berbeda dan tetap di Kampung 99 Pepohonan di Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, terima kasih ya. Sama-sama, Devi. Yeay.